Baik, tadi di grup ya, grup Telegram ada permintaan bahas konsultan, boleh ya, bahas konsultan. Kita bahas pengadaan jasa konsultan mulai dari awal sampai akhir lah kurang lebih ya. Awal dari bikin spek kali ya, bikin spek sampai ke kontraknya ya. Oke. Tapi sebelum ke konsultan, dulu saya ingin sedikit nyerocos sedikit ngecapruk dulu terkait ada istilah teks dan konteks ya, teks dan konteks. Jadi kita sering kali itu dalam kehidupan itu hanya sekedar baca gitu ya, sekedar baca tanpa tahu konteksnya apa gitu, sekedar teks saja tulisannya ini, tapi sebetulnya apa sih konteksnya ya. Apa ya contohnya ya, contohnya gini, contohnya ada statement ini, suka ada statement logika gini lah ya, misalkan ada koruptor yang ketangkap gitu ya, ada yang koruptor yang ketangkap, terus dia bilang, wah ini kok yang lain tidak ditangkap, koruptor yang lain. Ya ini kan konteksnya kan masalahnya lagi pada masalah korupsi dia ibaratnya gitu kan. Kalau yang lain kan ya belum jelas kan kasusnya apa gitu kan, seperti itu ya. Atau ada logika lain, misalkan penyanyi dangdut pandai bergoyang misalkan ya, kemudian Inul Daratista adalah penyanyi dangdut, maka Rhoma Irama pandai bergoyang gitu kan, atau sebaliknya. Yaitu konteksnya kan tiba-tiba muncul Rhoma Irama, tidak jelas juga ya ibaratnya begitu. Ya kurang lebih seperti itulah, kita bisa melihat ini teks ini konteksnya apa gitu kan, konteksnya apa. Sebetulnya sih saya dalam realnya itu ini dalam beberapa aturan ya, baik baca perlem, baca perpres ya, dalam konteks pengadaan ya, baca perpres, baca perlem, baca SE ya terakhir juga itu kita harus bisa juga melihat ini konteksnya di mana gitu ya. Konteksnya itu apakah di proses pemilihan gitu ya, atau di proses apa gitu ya, di proses apa nih gitu kan, seperti itu ya. Jadi bukannya sekedar membaca teksnya, tapi ini sebetulnya ada konteksnya di mana gitu kan. Berarti apakah di pemilihan gitu kan, apakah di pelaksanaan kontrak ya, atau di perencanaan ya, itu kan seperti itu ya. Udah ada yang nanya pengadaan toilet. Toilet apa dulu ini ya, apakah ngebangun toilet atau hanya komponennya, seperti itu ya. Sebentar beresin dulu nih teks dan konteksnya ya. Itu kalau saya lihat kadang ada banyak perdebatan ya, atau ada beberapa perdebatan dalam hal aturan pengadaan. Itu sebetulnya bisa selesai kalau kita bisa melihat konteksnya di mana gitu kan. Nah, jadi selain baca teksnya itu, kita coba lihat konteksnya itu dalam apa gitu kan, seperti itu. Ya memang bisa saja sih ada ya, nama juga hasil manusia ada yang kurang-kurang ya, tapi kalau dengan kita melihat konteksnya, kita bisa menempatkan sebetulnya maksudnya itu untuk kemana ya. Saya rekam dulu nih sekali recorder. Ya. Oke. Sebelum masuk ke jasa konsultan, ada beberapa pertanyaan ya. Pengadaan toilet masuk pengadaan apa? Ya kalau toilet yang dimaksud adalah pembangunan kamar mandi gitu ya, itu berarti konsultan konstruksi ya, pekerjaan konstruksi. Kalau yang dimaksud adalah pembangunan toilet kamar mandi begitu ya, jadi bangunan ya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau beli
satu apa shower apa itu buat itunya ya, buat jongkok duduknya gitu ya, duduknya itu ya bisa jadi barang ya seperti itu. Oke. Mengapa PJP-PHP dihapus di 2016? PJP-PHP dihapus di 2016 itu karena banyak misconduct apa ya, misconduct dalam artian PJP-PHP itu sebenarnya posisinya kan ada antara PPK dengan PA ya, PPK dengan PA, PJP itu. Nah itu dalam prakteknya PJP itu malah jadi antara penyedia dengan PPK. Jadi serah terima, malah memeriksa serah terima dari penyedia kepada PPK. Harusnya memeriksa serah terima dari PPK ke PA lah gitu ya. Nah ini kemudian juga PJP-PHP malah jadi bertanggung jawab terhadap barangnya seperti itu. Malah bertanggung jawab terhadap barangnya. Jadi harusnya PPK ya yang bertanggung jawab terhadap pengadaan itu. Ini malah jadi PJP-PHP. Jadi ya makanya daripada pusing dihapuskan aja lah. Nah, terus gimana siapa yang nanti memeriksa barangnya ataupun memeriksa pengadaannya? Ya PPK nanti bisa menugaskan tim penguji atau tim pengawas seperti itu. Soal nomor 1 saya udah soal begini. Iya. Kayaknya pekerjaan konstruksi sih ya kalau toilet seperti itu ya, konstruksi ya seperti itu. Salam kenal kali kemudian semuanya. Oke, kita masuk ke jasa konsultan ya teman-teman semuanya ya. Sebelumnya terima kasih udah hadir ya. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Salah. Sini salah hutan. Oke ya. Kita bahas jasa konsultan ya. Jadi jasa konsultan itu memang dia agak berbeda dengan pengadaan jasa lainnya ya, pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya. Jadi dengan BPKJL dengan BPKJL lainnya gitu ya, itu jasa konsultan itu suka beda jauh. Kalau barang konstruksi jasanya beda-beda tipis ya, mirip-mirip ya dalam itunya ya, dalam pelaksanaannya. Tapi kalau konsultan suka beda jauh. Contohnya beda jauhnya nanti kita bahas juga dalam hal cara pemilihan. Kalau BPKJL kan barang konstruksi jasa lainnya kan pengadaan langsungnya sampai dengan 200. Kalau konsultan sampai dengan 100 juta kan. Contoh lain konsultan itu tidak perlu jaminan. Kalau yang lain kan ada jaminan kan. Konsultan tuh paling jaminan uang muka, itu pun kalau ambil uang muka ya, jaminannya tidak perlu jaminan ya. Oke, jadi terus cara penilaian juga beda ya, cara penilaiannya ya. Konsultan kan kualitas biaya, penganggaran, biaya terendah. Kalau BPKJL itu sistem nilai barang, sistem nilai, sistem harga terendah ya, dan biaya selama ekonomis. Nah kalau konsultan beda sendiri kan. Nah pokoknya kita coba bahas konsultan mulai dari sekilas saja ya. Sekilas saja, mulai dari bikin speknya. Konsultan itu butuh Konsultan itu butuh tenaga ahli ya. Konsultan butuh tenaga ahli. Jadi spesifikasi konsultan itu fokusnya itu di tenaga ahli ya. Konsultan itu fokusnya di tenaga ahli. Jadi bukan sini live. Jadi bukan barang, bukan konstruksi, bukan layanan ya. Kalau barang kan fokus pada spesifikasi, ini bagaimana barangnya. Kalau konstruksi bagaimana ngebangunnya, prosesnya. Kalau jasa lainnya lebih ke layanannya kan, kayak catering segala macam. Nah kalau konsultan ke tenaga ahlinya itu dalam speknya. Jadi kata kunci di spesifikasi konsultan itu lebih ke tenaga ahlinya. Itu satu ya dalam speknya ya. Jadi nanti spesifikasi konsultan juga disebutnya kerangka acuan kerja, KAK. Nah jadi istilahnya KAK ya. Kalau dengar KAK itu berarti speknya konsultan, kerangka acuan kerja. Karena di dalamnya selain ada tenaga ahli ya, situ dalam konsultan itu ada input, ada metode, ada proses gitu, dan ada output. Nah, jadi inputnya apa gitu ya, bahan, alat ya.
metodologinya apa, metodologi pelaksanaan konsultannya, terus apa outputnya apa, laporan-laporannya gitu kan. Tapi yang paling penting di konsultan tenaga ahlinya, apa, tim leadernya, misalkan apa, tenaga ahlinya ya berapa orang. Nah ya sama-sama terima kasih. Besok SKB non CAT praktek kerja ya. Amin, semoga lancar ya, terbaik lah ya untuk semuanya ya gitu. Jadi kalau konsultan apa itu spesifikasinya disebut kerangka acuan kerja, dan spesifikasinya fokus pada tenaga ahli ya. Wah, selamat ya sukses ya buat apa nih FPM ya. Nah, jadi kemudian hati-hati dalam penentuan tenaga ahli konsultan ya teman-teman semuanya. Hati-hati jangan terlalu muluk-muluk lah ya, jangan terlalu muluk-muluk gitu. Jadi lihatlah di lapangan. S1 itu pengalaman 10 tahun misalkan, ada nggak pengalaman 10 tahun, 5 tahun juga agak ini. Mendingan jangan tahun-tahun gitu, mendingan pakai 3 kali 5 kali lah seperti itu. Dan juga kalau S2 itu susah tuh nyari S2 S3 di konsultan itu ya, banyak. Maka daripada kalau mau S2 S3 mendingan sekolah dengan perguruan tinggi negeri aja atau perguruan tinggi swasta aja kalau mau S2 S3 persyaratannya seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan muluk-muluk lah, tolong disesuaikan dengan pasarnya. Itu yang menjadikan banyak dilukis tuh sampai nasi tenaga ahli itu ya. Dilukis, tahu kan, dilukis pakai Adobe lah gitu ya. Pakai Adobe seperti itu. Nah, juga karena permintaan kita yang kadang terlalu tinggi ya, muncullah lukisan-lukisan. Jadi ya disesuaikanlah dengan apa pasar seperti itu ya. Oke, nanti nih perbedaan pengadaan langsung nanti dalam masuk ke pemilihan ya, nanti ada ya. Kita tunggu aja ya seperti itu. Ya, sama-sama terima kasih ya FPM ini ya. Lanjut ya, nah itu di spesifikasi ya, spesifikasi konsultan ya. KK namanya, kerangka acuan kerja. Jadi fokus di tenaga ahli. Nah tolong jangan terlalu muluk tuh PPK, Pokja, jangan terlalu tinggi-tinggi lah, sesuaikan dengan pasar ya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya setelah bikin KAK, kerangka acuan kerja, kan bikin HPS ya. Nah dalam HPS jasa konsultan ada ketentuan khusus tuh ya, itu tenaga ahlinya tidak boleh kurang dari 60% total HPS. Jadi ya nama juga konsultan tenaga ahli ya, jangan sampai banyak alat bahannya, harus banyak tenaga ahlinya. Jadi tenaga ahlinya itu minimal 60% ya, nggak boleh kurang. Dan alat bahannya ataupun non personilnya ya, jadi ada personil tenaga ahli itu minimal 60%. Nah kalau non personilnya, alat bahan segala macam komunikasi itu ya maksimal 40%. Nah itu dalam pembuatan HPS konsultan tuh ada aturan seperti itu ya. Jadi personilnya minimal 60%. Yang namanya konsultan kan tenaga ahli, jadi ya harus lebih banyak tenaga ahli daripada alat bahannya. Walaupun ada pengecualian ya, pengecualiannya itu kalau memang dalam bisnis, dalam real probisnya ternyata memang alat bahannya bisa lebih mahal. Misalkan kayak apa? Kayak survei pemetaan. Nah, konsultan survei pemetaan tuh alat bahannya kan sewa alatnya mahal tuh. Sewa alatnya mahal ataupun beli peta itu peta satelitnya mahal, sehingga di survei pemetaan boleh tuh HPS-nya alat bahannya melebihi 40%. Ya intinya di konsultan yang memang dalam proses bisnis realnya itu alat bahannya mahal, boleh silahkan beli 40%. Tapi yang standar itu dalam HPS konsultan itu minimal 60% untuk personilnya. Jadi harus lebih 60% ya, tidak boleh kurang dari 60%. Dan alat bahannya maksimal 40% ya, yang non personilnya ya, seperti itu untuk HPS konsultan. Kalau sumber HPS atau konsultan ya sama dengan yang lainnya. Biasanya sih dari asosiasi, biasanya dari Inkindo gitu ya. Dari Inkindo. Kalau konstruksi itu bisa dari PU ya. Nah itu biasanya ya untuk. Nah itu biasanya HPS-nya itu ataupun harga satuannya lebih ke tenaga ahlinya. Melihat menman apa gaji bulanan ataupun mingguan, bisa tuh hariannya. Biasa menman sih bulanannya berapa tuh untuk S1 pengalaman sekian
tahun ataupun sekian kali itu ahli muda, ahli pertama, ahli media. Nah, itu dilihat tuh daftarnya, biasanya di asosiasi ada tuh, di asosiasi Inkindo itu ada ya, asosiasi Inkindo ataupun Perkindo ataupun dari PU ya. Nah, itu biasanya dilihat itunya, yang paling penting itu standar tenaga ahlinya ya, itu ya. Untuk HPS konsultan. Ini jadi sharing-sharing SKB ini ya. 90%, wah ini 90% modal plus 1. Ya. Ya intinya belajarlah perpres, minimalnya perpres ya. Tapi untuk mengerti perpres itu ya harus harus ya melipir ke modul juga lah, seperti yang saya ungkapkan dulu gitu ya. Gitu ya. Nah, itu HPS ya. Silakan yang mau bertanya tentang konsultan juga silakan ya. Ini bahasnya lagi bahas konsultan ya. Ya kalau Inkindo kemahalan ya bisa pakai SB, misalkan SBPU ya, standar biaya dari PU atau standar biaya dari Kementerian Keuangan, silakan ya. Gitu. Nah ini kadang ini juga nih penting nih, makasih nih Om Ces ya, pertanyaannya, statementnya. Seringkali oke lah budgetnya kemahalan tinggi ya, tapi coba lihat tenaga ahli kita spesifikasinya atau kualifikasinya ketinggian nggak. Coba kadang kita tuh S1 minta misalkan 10 tahun ya jangan 10 tahun lah, mungkin hanya 2-3 tahun juga cukup, atau mungkin 2-3 kali pengalaman. Nah itu kan bisa turun juga itu budgetnya, atau bisa turun juga tuh harga satuannya. Jadi atau minta S2, betul nih perlu S2, nah gitu kan, mungkin hanya cukup S1. Nah kadang kita tuh Inkindo standarnya agak tinggi, tapi kita juga kan seringkali itu tenaga ahli yang kita buat itu juga ketinggian. Nah itu yang kalau saya lihat banyak di itu ya. Nah terus masalahnya nanti di lapangan ada nggak tuh ya, nanti pada ujung-ujungnya dilukis lagi seperti itu ya. Nah kan tuh Om Jas ya, minta spek dewa harga kaki 5. Waduh, setuju tuh. Nah ini nanti spek dewa harga kaki 5 itu ujung-ujungnya tadi lukisan nanti yang muncul ya. Jadi ya itu. Nah kita kan juga untuk membuktikannya kan kadang susah juga kan, karena pembuktian kualifikasi itu melalui Zoom meeting kan, dilihatin aja melalui kamera kan, ijazahnya segala macamnya ya kan. Ya bisa aja kita lihat filenya. Kadang saya suka ngulik ya, sering ngulik ya, kelihatan sebetulnya itu ya tanda tangannya itu ditempel, capnya juga ditempel, terus ya pokoknya mah kasar banget lah gitu ya, jadi kelihatan banget kotak-kotak gitu ya. Terus juga antara tanda tangan dengan cap itu gimana ya, jadi irisannya tuh kurang halus lah gitu ya, kelihatan banget itu Adobe engineering seperti itu ya. Itu bisa dilihat sebetulnya, atau diklarifikasi ke penerbit referensinya. Kadang mereka juga nggak tahu ya. Yang lebih parah, saya pribadi juga saya kan lulusan geodesi ya, pernah tuh, tapi sekarang sudah nggak ada lagi ya. Ini waktu zaman masih di Smesco ya, zaman sebelum COVID lah ya. Kalau sekarang selama sudah nggak ada. Waktu zaman sebelum COVID itu saya ada di telepon itu, saya pinjam ini dong ijazahnya, katanya mau ikut seleksi nih gitu kan. Nah jadi masih laku tuh ijazah geodesi, mungkin masih kekurangan gitu kan, masih yang meminta pengalaman berapa tahun, susah kali kan, akhirnya ijazahnya dipinjam seperti itu. Nah daripada sarjana mungkin dalam prakteknya mungkin untuk ngukur cukup D3 ya, mungkin D1 kalau hanya untuk pengukuran, contohnya seperti itu ya. Jadi hati-hati situ ya, di spesifikasi jangan terlalu tinggi TA-nya, sesuaikan dengan lapangan, sesuai dengan kebutuhan dan di lapangannya ya. Dan juga itu nanti akan mempengaruhi terhadap HPS-nya ya, seperti itu ya. Kalau spek kita terlalu tinggi ya HPS-nya juga ya tinggi, apalagi kalau kita betul tadi pakai Inkindo ya. Tapi ya bisa pakai yang lain ya, dari PU juga bisa ya, dari Kementerian Keuangan juga bisa. Itu ya, itu spek kemudian HPS ya. Nah kemudian
Setelah dari spek ke HPS, selanjutnya ke draft kontrak ya, ke draft kontrak dulu ya, sebelum itu kontraknya. Nah, dalam kontrak, ingat kontrak nomenklatur kontrak satuan itu, kontrak konsultan itu adalah waktu penugasan ya, ada waktu penugasan ya, itu jadi bukan harga satuan lagi ya, istilahnya waktu penugasan, bukan harga satuan, atau jadi lamsam atau waktu penugasan. Ya untuk yang pasti-pasti gunakan lamsam, kalau yang belum pasti gunakan waktu penugasan seperti itu ya. Nah kalau untuk pengawasan juga hati-hati, itu kadang kan ada keterlambatan dalam fisiknya ya, fisik konstruksi ya. Nah itu bisa, pengawasan juga bisa nambah itu. Nah untuk pengawasan bisa saja kata-kata kontraknya itu bukan sekian bulan, tapi sampai dengan kontrak fisik selesai ya. Atau ya pakai kontrak waktu penugasan yang mana nanti bisa fleksibel penyelesaian kontraknya. Kalau lebih cepat ya berarti dibayar lebih cepat, kalau lebih lambat ya dibayar lebih lama lagi, seperti itu ya. Gitu ya dalam kontraknya ya. Nah, tolong dilihat konsultan, dan terutama juga dalam kontraknya juga tolong diperhatikan term and condition ya, term and condition, layanan-layanan apa saja yang diperlukan ya. Nah, konsultan ya, layanan apa saja yang diperlukan ya. Misalkan kalau ada sesuatu dipanggil rapat harus bisa fleksibel atau bagaimana ya. Nah itu contohnya seperti itu. Oke, nah itu di draft kontraknya ya. Nah selanjutnya setelah itu kan dokumen persiapan pengadaan konsultan ya, dokumen persiapan konsultan ya. Itu selanjutnya masuk ke persiapan pemilihan ya. Nah ini pemilihan jasa konsultan itu caranya cuma ada 3 ya, yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan seleksi ya. Nah tadi ada yang nanya pengadaan langsung sama penunjukan langsung apa bedanya. Kalau pengadaan langsung itu dibatasi nilai HPS ya. Jadi kalau untuk konsultan untuk nilai sampai dengan 100 juta itu pengadaan langsung 100 juta ya konsultan ya. Kalau barang konstruksi jasa lainnya 200 juta kalau BPKJL. Kalau konsultan 100 juta. Kalau penunjukan langsung bukan dibatasi nilai, tapi dibatasi oleh kondisi, dibatasi oleh keadaan tertentu, misalkan rahasia, hak paten, satu kesatuan konstruksi. Nah, itu penunjukan langsung. Caranya sama dengan mengundang satu pelaku usaha saja. Nah kalau nggak bisa pengadaan langsung, penunjukan langsung, maka lakukan dengan seleksi, begitu ya. Oke. Siapa nih adik-adik? Kalau harga luar katalog lebih mahal, boleh pakai e-commerce lain. E-commerce pemerintah itu hanya katalog elektronik ya, ataupun bela pengadaan. Jadi kalau pakai e-commerce lain itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau untuk pemerintah kita pakainya e-purchasing kan. E-purchasing itu adalah beli melalui katalog elektronik LKPP. Nah kalau e-commerce lain itu metodenya mungkin bisa pakai pengadaan langsung mungkin ya. Bukan katalog gitu kan ya, pengadaan langsung, tapi masalah dilihatnya bukan e-commerce lain tapi penyediaannya yang kita lihat gitu kan, seperti itu gitu ya. Jadi e-commerce lain itu bukan e-commerce pemerintah, e-commerce pemerintah hanya katalog elektronik, katalog LKPP sama dalam pengadaan, seperti itu ya. Kalau kontrak lumsum tawaran penyedia berapa sebelum notifikasi, kalau dalam pemilihan penyedia ketika evaluasi harga, nah ini kalau untuk BPKJL ya, kalau penawaran penyedia melalui HPS maka digugurkan kalau melalui HPS. Nah tapi kalau dalam konsultan ya, kecuali evaluasinya pakai pagu anggaran, tapi kalau pakai konsultan defaultnya ketika melalui HPS penawaran itu bisa dinegosiasi dulu ya, bisa negosiasi untuk konsultan ya, khusus untuk konsultan, karena konsultan ada negosiasi ya. Jadi kalau konsultan melalui HPS itu dinilai dulu ya, untuk sistem nilai ya, dinilai dulu, nah nanti baru dinegosiasi harga itu turunin lagi, seperti itu ya. Jadi kalau konsultan itu tidak digugurkan langsung ya, kecuali kalau kita pakai pagu anggaran ya, karena dalam konsultan ada negosiasi ya. Konsultan ada negosiasi ya, kalau dalam konsultan tidak digugurkan langsung ya. Oke, lanjut ya. Jadi metode pemilihan penyedia untuk konsultan itu ada 3 ya. Pengadaan langsung kalau dia tidak lebih dari 100 juta nilainya.
penunjukan langsung kalau dia memenuhi keadaan tertentu ya, misalkan hak paten ya, kemudian rahasia ya. Nah, itu di pasal 38, lihat pasal 38 sama 42. Abu Salsa, Kang, kalau pemilihan pengacara termasuk kategori pengadaan apa? Nah, ini kalau pengacara itu saya lupa. Coba tolong dikonfirmasi lagi ya. Itu bisa penunjukan langsung gitu ya. Itu kan kondisi ini ya, kondisi bukan darurat gitu ya. Yang sengketa konstruksi itu ya. Coba tolong dilihat lagi ya di pasal 42 itu ya, pengacara itu ya. Pengacara itu kan tidak terencana ya, tidak bisa direncanakan ya, penunjukan langsung ya. Coba cek lagi kalau nggak salah ada untuk pelayanan hukum itu ya, bisa penunjukan langsung ya di pasal 42, tolong dilihat lagi. Itu cas dasarnya apa bisa langsung yakin penunjukan langsung? Coba Om Cas ada dasarnya udah ini yakin? Saya juga lupa ingat ya. Maksudnya penunjukan langsung ya. Nanti kita lihat ya. Nah, intinya ya salah satu kondisi penunjukan langsung ya rahasia, kemudian Dewan Sengketa Konstruksi ya. Dikecualikannya yang mana ya? Yang excess demand atau asosiasi harga sudah dipublish atau apa ya? Dikecualikannya apa ya? Kecolikannya. Kita coba saya buka laptop dulu ya, sambil buka laptop ya sebentar ya. Sambil lanjut dulu ya. Nah, itu metode pilihannya. Terus selanjutnya setelah menentukan metode pemilihan, kita menentukan metode kualifikasinya kan ya. Nah, kalau konsultan, metode kualifikasinya itu prapaskanya itu ditentukan dari ini apakah kita butuh konsultan badan usaha atau konsultan perorangan. Jadi bukan dari komplek non kompleknya ya. Kalau kita perlu konsultan badan usaha, maka lakukan dengan seleksi. Kalau kita butuh konsultan perseorangan, maka kita lakukan dengan prakualifikasi. Kalau kita butuh konsultan badan usaha, maka lakukan dengan prakualifikasi. Kalau kita butuh konsultan perseorangan, maka lakukan dengan pasca kualifikasi, gitu kan ya. Bentar, ini gagal fokus nih, saya buka laptop nih. Perpres, bentar, saya buka laptop dulu nih. Perpres nomor 16. Gitu ya. Jadi kalau untuk kualifikasinya tergantung badan usaha atau bukan, atau perseorangan ya. Nah, kalau perseorangan pakai pasca kualifikasi, kalau badan usaha berarti pakai prakualifikasi. Nah, terus bagaimana tata cara evaluasi kualifikasinya. Nah ini sebentar, udah ketemu nih, ada nih di pasal 41 nih ya, 41 nih. Jasa konsultan di bidang hukum meliputi konsultan hukum advokasi arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum dari pihak tertentu yang sifat pelaksana atau pembelanya harus segera dan tidak dapat ditunda. Ya, ini bisa penunjukan langsung ya di pasal 41 ya, itu ya. Pasal saya tadi lupa nih. Makasih nih pertanyaannya nih. Makanya saya juga belajar nih di sini, jadi sambil belajar lagi ya, seperti itu ya. The King Sidabutar ya. Amin ya. Ambon ya, silahkan ya. Sukses ya. Gitu ya. Jadi kalau saya ulangi, kalau penunjukan langsung itu sesuai dengan keadaan tertentu ya, berapapun nilainya ya. Jadi hak paten hanya satu pelaku usaha, termasuk konsultan bidang hukum yang tadi ditanyakan tuh ya, repeat order ya, seleksi ulang gagal ya. Nah, kegagalan cinta yang kedua kali ya, sudah berulang, ya udah minta penunjukan langsung ya.
atau melanjutkan jasa konsultan yang putus kontrak, lanjutkan dengan penunjukan langsung atau rahasia. Nah itu silahkan penunjukan langsung gitu ya. Alhamdulillah Teh Burju damang, alhamdulillah. Aduh ya. Sak mau pengadaan event organizer apa nih Teh Burju? Mau pengadaan apa? Bahas pengadaan catering ya, Teh Burju ya, nih Cianjur ya. Alhamdulillah pangestu sama Sulna, Teh Burju ya, sehat-sehat ya. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi kan sampai tata cara pemilihannya ya. Nah, sekarang masuk ke evaluasinya. Nah, evaluasi kualifikasi dulu ya, belum evaluasi penawaran. Nah, evaluasi kualifikasi. Nah, kalau konsultan dengan pra kualifikasi itu dengan pembobotan ambang batas ya, bukan dengan sistem gugur. Jadi ada pembobotan ambang batas untuk pra kualifikasinya. Kenapa pakai ambang batas? Karena kita butuh urutan. Karena kan konsultan pra kualifikasi hasilnya itu maksimal 7. Ya, maksimal 7. Jadi ada maksimalnya. Nah, untuk mencari maksimal urutan 7 itu kita pakai pembobotan ambang batas. Jadi pakai ambang batas, jadi pakai sistem nilai begitu, pakai angka gitu. Nanti diurut tuh urutan 7 baru diambil ya. Itu. Nah, tapi kalau BPKJL itu semua sistem gugur BPKJL karena diambil minimal 3. Jadi nggak ada maksimalnya. Jadi minimal 3 ya. Jadi berapapun ya keambil. Jadi nggak perlu urutan. Nah, tapi kalau konsultan itu dibatasi 7. Kenapa dibatasi 7? Biar tidak gempor pokjanya ya. Agar tidak gempor, karena kalau kebanyakan konsultannya memasukkan penawaran nanti itu gempor. Kenapa konsultan lebih gempor? Karena tadi tenaga ahli tadi yang di awal. Konsultan itu kita menilai tenaga ahli kan, mencari tenaga ahli. Nah, itu satu paket konsultan itu bisa beberapa tenaga ahli. Bisa 2, 3, 5, kadang 10 gitu kan. 10. Nah, satu tenaga ahli itu kan dilihat ijazahnya, dilihat pengalaman kerjanya, dilihat referensinya. Nah, itu lumayan itu, pegal itu. Nah, makanya konsultan itu dibatasi maksimal 3 ya. Maksimal 3 apa? Maksimal 3, maksimal 7 sorry. Maksimal 7 konsultan. Nah, sehingga agar bisa menentukan 7 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, itu kan kita perlu urutan tuh. Nah, agar bisa ngurut, maka dilakukan dengan sistem pembuatan ambang batas. Jadi pakai angka di kuantifikasi. Nah, bagaimana kuantifikasinya antara pengalaman ya itu ya. Tenaga ahlinya kan dinilai itu ada di PLM 12 tuh ya detailnya ya. Nggak usah diceritakan di sini ya. Ada PLM 12 tuh ya. Jadi untuk menilainya ya silahkan ya. Tapi kalau BPKJL itu pakai sistem gugur ya. Nah, itu bedanya ya di konsultan ya. Nah, oke. Ya bagus juga nih ada yang minta konsultan ya di grup Telegram ya. Jadi ada emang jarang dibahas tas sendiri ya konsultan ya. Bagus ini. Nah, terus setelah kualifikasi pemasukan penawaran ya. Nah, pemasukan penawaran ya. Pemasukan penawaran. Kalau pemasukan penawaran itu konsultan hanya mengenal 2 file, 2 file, 1 file 2 file aja ya. Jadi 1 file 2 file. Jadi tidak ada 2 tahap. Jadi kalau untuk konsultan itu hanya mengenal 1 file dan 2 file, yang mana 1 file untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung, 2 file untuk seleksi begitu. Oke. Itu untuk konsultan ya. Tapi kalau untuk BPKJL ada 2 tahap ya. Tapi kalau untuk konsultan hanya ada 1 file dan 2 file. 1 file untuk penunjukan langsung pengadaan langsung, 2 file untuk seleksi. Oke, itu ya. Itu pemasukan penawarannya ya. Nah, terus kemudian setelah pemasukan penawaran evaluasinya. Nah, evaluasinya ada 4 tuh, ada 4. Nah, ini untuk menjelaskan yang 4 ini sih bagusnya lihat di rekaman YouTube aja lah, rekaman YouTube belajar pengadaan ya. Agak panjang soalnya nih. Tapi yang jelas ada 4 ya, yaitu evaluasi kualitas. Kalau kita butuh biasanya kualitas tuh untuk konsultan yang besar nilainya ya, sudah banyak kompleksitas kerumitannya, pakai evaluasi kualitas nih. Ini mementingkan tenaga ahli ini, jadi teknisnya yang diutamakan ya, harga nggak dinilai ya,
harga nggak dinilai, harga yang dinilai hanya teknisnya saja ya. Nah, harga tidak dinilai, yang penting masuk HPS. Terus yang kedua ada pagu anggaran. Pagu anggaran mirip evaluasi kualitas, cuman dia untuk yang sederhana, tapi dia mementingkan teknis ya. Misalkan kalau pagu anggaran misalkan kayak supervisi pembangunan jembatan ya, risiko tinggi itu, tapi nilainya nggak terlalu besar ya pagu anggaran. Terus selanjutnya ada kualitas biaya, ini gabungan antara teknis dan biaya ya, digabungkan kayak sistem nilai begitu ya. Ada bobotnya juga. Terakhir biaya terendah. Nah kalau biaya terendah itu nyari yang paling murah seperti itu ya. Itu evaluasi penawaran ya. Untuk detailnya silahkan dilihat di rekaman YouTube lah ya. Untuk evaluasi penawarannya ya, silahkan lihat di YouTube ya. Itu sudah ada ya. Nah, untuk lebih detailnya ya. Tuh, oke. Selanjutnya apalagi ya, setelah evaluasi diumumkan ya. Diumumkan pemenangnya, masa sanggah sama kontrak. Udah dilaksanakan ya. Dilaksanakan ya. Tapi biasanya kalau konsultan tuh cenderung lebih senyap, bukan senyap ya, lebih nggak terlalu ribut lah ya. Nah, beda kalau yang ribut tuh biasanya konstruksi tuh, maksudnya banyak kulinya. Kalau konsultan mah suka lebih intelek lah ya. Nah, lebih intelek, hanya kan tenaga ahli ya lah, jadi nggak terlalu ribut lah biasanya gitu ya. Ini mah kondisinya. Tapi kalau konstruksi, waduh, liar bagus seperti itu. Itu tah ya gambarannya ya untuk pengadaan jasa konsultan ya. Nah, gambaran globalnya ya. Nah, untuk detailnya silahkan sudah banyak juga video-video di kanal belajar pengadaan ya. Silahkan bisa dicek ya di playlist level 1, level 2 ataupun pencinta pengadaan ya dan sebagainya. Oke, itu ya. Ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Ada. Masih connect kan ya, kok nggak ada. Oke, cukup ya teman-teman semuanya ya. Kalau nggak ada lagi yang didiskusikan, intinya nih teman-teman yang sudah SKB sukses ya, atas kelulusannya. Kalau yang lulus ya, kalau yang belum lulus ya semangat terus ya. Kalau yang belum lulus semangat terus, jangan putus asa lah ya, jangan putus asa karena ya semua hal itu adalah terbaik ya, semua hal itu terbaik ya. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya ya. Jangan putus asa lah ya, jangan berprasangka buruk juga ke yang maha mengatur. Insya Allah itu terbaik, tinggal diambil hikmahnya ya. Oke. Karena ya seperti pada postingan sebelumnya, kita tuh terlalu rakus dengan hal yang kita sukai dan sering menendang hal-hal yang tidak kita sukai. Padahal kan mau yang kita labeli kita sukai, mau yang kita labeli tidak kita suka, itu semuanya baik sebetulnya ya. Semuanya baik dihadirkan oleh yang maha mengatur untuk kita belajar terus, untuk kita terus mempelajari, untuk terus kita memperbaiki diri terus sebetulnya ya. Ya, saya tutup dengan inilah contoh. Ada cerita, mungkin sudah pernah dengar ya, cerita filsuf sedikit ya. Ya ini mah sudah saya sadur dengan gaya bebas ya. Yang cerita tentang peternak kuda itu ya. Jadi ada peternak kuda ya yang punya kuda kesayangan gitu ya. Petani punya kuda kesayangan. Nah, suatu saat kudanya hilang, tiba-tiba hilang. Nah, itu kan jadi bersedih kan ya. Bersedih, wah tetangganya juga ikut bersedih, wah nih hilangnya nih kudanya ya, berduka cita gitu ya. Nah dilabeli lah itu sedih gitu ya. Nah terus besoknya ternyata beberapa hari kemudian
kudanya itu datang kembali bersama beberapa, bahkan bawa kuda liar, bawa segerombolan kuda liar. Oh, jadi banyak kudanya kan. Alhamdulillah ternyata balik lagi kudanya, bahkan bawa banyak kuda. Itu kan alhamdulillah, jadi gembira lah itu ya, dilabeli lah itu dengan rezeki nomplok dapat kuda banyak gitu kan. Seperti itu ya. Jadi kemarin sedih, kemarin dianggap musibah hilang, sekarang dianggap rezeki ya kan. Alhamdulillah ya kan, bergembira ya, seperti itu, senang ya, kayak dapat promosi jabatan gitu ya, langsung syukuran. Nah terus karena banyak kudanya kan, akhirnya kuda liar itu kan harus dijinakkan ya. Nah dibantulah sama anaknya tuh menjinakkan kuda liar. Tiba-tiba anaknya ketendang sama kuda liar, anaknya cedera ya, tulangnya patah, tulang rusuknya patah gitu ya, ketendang sama kuda liar, sakit lah parah tuh anak itu kan. Kan labeli lagi musibah, wah ini musibah, sedih lagi kan, anaknya sakit gara-gara kuda kayak gitu kan. Nah akhirnya dirawat lah anaknya kan. Kayak kemarin saya juga lutut ini pas berenang gitu ya, pas mau berenang di pinggir kolam licin tuh, aduh soledat tuh ya, lutut saya sakit tuh lumayan 3 hari kemarin saya istirahat ya itu. Nah alhamdulillah musibah ya. Nah tapi ternyata pas besoknya lusanya ada itu hulu balang raja yang ke desa tuh ya, mencari anak-anak muda buat wajib militer, buat jadi pasukan raja tuh. Nah, anak-anak orang kampung di situ, anak muda orang kampung di situ pada dibawa semuanya tuh ke kota, ke kerajaan untuk menjadi tentara berperang ya. Sedangkan anaknya petani yang lagi sakit ditendang kuda nggak ke bawah karena kan lagi sakit. Alhamdulillah nggak keambil katanya, nggak disuruh wajib militer. Nah seperti itulah kurang lebihnya kehidupan ya intinya. Jadi ya sebetulnya tadi mau hilang kuda, mau datang kuda lagi banyak, mau ketendang, mau sakit, mau tidak ke bawah wajib militer gitu ya, ternyata ya semuanya itu baik gitu kan. Jadi apapun yang dihadirkan di dalam kehidupan kita tuh baik sebetulnya gitu ya. Jadi ini menyemangati aja ya. Jadi yang belum beruntung lulus SKB ya jangan putus asa, semua hal itu baik, tinggal diambil pelajarannya ya. Insya Allah kalau energi kita positif, tetap berbaik sangka ataupun tetap positif thinking, insya Allah akan memperoleh hal yang baik di balik itu, kita belum tahu aja ya. Amin, terima kasih ini kakak Dia Hali ya atas doanya ya, sehat selalu, amin ya, semuanya juga sehat selalu dan selalu dimudahkan ataupun selalu diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ya. Ini bukan saya nggak mau doa ini selalu dimudahkan ya, maksud saya kadang ada doa yang lebih ini nih, kakak Dia nih ada doa yang lebih luar biasa. Jadi berikanlah ada siapa sih, Jenderal MacArthur atau siapa ya, jadi jenderal itu dia berdoa agar anak-anaknya itu jangan diberikan kemudahan, jangan diberikan ombak yang tenang, tapi berikanlah badai, berikanlah ombak yang tinggi gitu kan, dan berikanlah anak-anak saya itu kemampuan untuk menghadapinya, kekuatan untuk menguasainya gitu doanya itu. Jadi ya tapi ya simpelnya dimudahkan lah ya, dimudahkan. Jadi bukan ilmu, kekuatan untuk menghadapi semua tantangan kehidupan gitu kan ya. Ya makasih doanya ya. Tunggu 100% baru jangan sampai pengadahan tingkat 1. Ya intinya mah kalau sudah masuk CPNS, sudah masuk P3K, ikutin aja dulu situ. Dalam artian kalau mau jadi Pokja, mau jadi pejabat pengadaan ya harus level 1, ya. Nah level 1 ya harus lulus itu mah. Di video di YouTube saya udah lengkap tuh, level 1 udah tinggal ditonton ya gitu. Udah capek tapi ombak siap ya. Jadi dimudahkan aja lah ya. Siap. Ya tergantung perspektif sih, betul. Ya capek juga ya. Siap. Ya. Memang sih sama saya juga kalau udah umur itu
bukan mencari solusi ya, tapi mendingan menghindari masalah gitu ya. Kayak saya juga kalau berangkat kantor itu subuh-subuh udah berangkat. Jangan mencari solusi gimana caranya menghindari kemacetan, tapi ya apa ya gimana caranya berangkat nggak ada macet ya, berangkat subuh pagi-pagi seperti itu ya. Gitu ya. Makasih. Kakak dia ya. Hat. Setiap bulan ada buka Ukom 81. Selalu ada tiap hari, bahkan di LKPP tiap hari. Buka apa ppsdm.lkpp.go.id itu apa ada jadwal ujian itu apa ada 2 kelas kan, ada 2 kelas per hari itu ya. Nah, terdaftar situ ya. Oke. Harus ambil jabatan pengadaan barang jasa nggak Pak? Maksudnya apa nih? Kakak Andre nih. Harus ambil jabatan pengadaan barang jasa. Ini kontaknya kemana nih? Kontaknya saya belum nangkep nih kontaknya nih. Kontaknya belum nangkep. Oke ya, gitu ya. Terima kasih teman semuanya ya. Terima kasih ya sudah menemani cuap-cuap buat konten ini ya. Untuk hari ini silahkan yang belum ikut grup Telegram pengadaan, silahkan bisa ikut grup Telegram belajar pengadaan ya. Nah, itu sudah ada 3.000-an member, teman-teman yang lain ya, mau aktif mau pasif silahkan ya, belajar pengadaan di grup Telegram belajar pengadaan ya. Kalau di WA juga ada salam pengadaan dari Bogor ya, linknya ada di blog healthy.net ya, linknya ada di grup di blog healthy.net. Kemudian bagi yang baru kalau masih belajar pengadaan bisa cek di YouTube belajar pengadaan ya, YouTube belajar pengadaan ya. Jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum ya, karena di situ penontonnya tuh 65% masih belum subscribe ya, jadi baru 35% yang subscribe penonton itu ya. Nah, jadi masih belum maksimal ya. Jadi ternyata promosi subscribe itu kenapa konten yang sudah 1 juta juga ternyata masih minta subscribe aja ya. Mungkin persentasenya masih kurang seperti itu ya. Oke. Silakan ya. Kemudian juga yang sudah lulus atau yang sudah lama juga ya bisa terus pantau berita-berita di YouTube belajar pengadaan ya gitu. Oke. Di TikTok juga belajar pengadaan ini, di Instagram juga ada ya. Tapi kalau di Instagram sih paling ya hanya satu-satu sajalah gitu ya, ngebohongin teman-teman ya. Update status ngebohongin teman-teman. Instagram. Kalau TikTok ya gini ya, bikin konten ya. Nah ini nanti diupload di kanal YouTube belajar pengadaan. Oke, cukup ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena kesehatan itu sangat penting sekali ya. Ya baik yang masih muda ataupun lebih muda lagi ya. Ini banyak yang masih muda ya. Tetap jaga kesehatan karena kalau sudah beranjak umur nanti kalau masih mudanya kurang jaga kesehatan nanti cepat itunya dropnya tuh ya. Jadi ya mumpung masih muda ya jaga kesehatan ya. Seperti itu biar nyaman ya jiwanya. Terus juga jangan overthinking, tolong nih saya melihat sekarang teman-teman tuh banyak yang overthinking ya. Jadi nikmatilah masa sekarang ya, nikmatilah saat ini ya. Jadi kalau ada istilahnya tuh masa depan itu ke depan itu masih misteri katanya. Masa lalu sudah histori, sudah sejarah sudah histori sudah lewati. Masa lalu sudah jadi histori, sudah jadi sejarah sudah lewati. Masa depan itu masih misteri, masih rahasia. Nah sekarang ini adalah gift ya, present kan, present itu kan hadiah ya, gift gitu ya. Nah jadi ya nikmatilah hadiah di masa sekarang ini saat sekarang ya, nikmati sekarang ini di sini ya, di hari ini ya. Jadi ya jalanilah hari ke hari, lakukan yang terbaik untuk sekarang saat ini ya, hari ini itu ya. Jangan pusing dengan masa depan itu masih misteri, maksimalkan aja sekarang dan jangan juga terus hidup di masa lalu. Masa lalu sudah menjadi histori ya, sudah jadi sejarah. Sudah kita tidak bisa merubah masa lalu, hanya bisa mengambil hikmahnya saja paling ya. Udah selesai udah ya, nikmati aja hari ini ya. Nah, saya juga sendiri ini kan
seperti ini saya mencari kenikmatan ini ya dengan bikin konten seperti ini nih, menikmati ya seperti itu. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Salam sehat selalu, salam pengadaan dari Bogor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.